Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alim Fadilah dengan NIM A01119135. Di sini saya akan membahas tentang bab 8 yang mana judul bab pada bab 8 yaitu Case Studies of Decentralized in China atau studi kasus koordinasi terdesentralisasi di China. Pada bab bagian pendahuluan yang mana bab ini mengacu pada kasus industrialisasi yang berhasil dan yang gagal di China untuk menganalisis sifat kerjasama antara bisnis dan pemerintah di tingkat subnasional dan untuk menarik implikasi kebijakan bagi negara-negara Afrika. Studi kasus dilakukan selama sejumlah kunjungan lapangan ke China pada tahun 2010 dan 2012 dan mencakup 5 sektor manufakturingan yang paling umum, yaitu agribisnis, produk kayu, produk kulit, pakaian jadi, yang mana termasuk aksesori pakaian jadi, dan produk logam. Di tingkat global, kenaikan biaya yang tajam telah mengikis keunggulan biaya dari para pemimpin ekspor global sebelumnya, menciptakan celah bagi eksportir China. China memiliki banyak pekerja terdidik yang ingin berdagang dengan rajin dengan upah rendah. Ketika tenaga kerja ini digabungkan dengan modal, keahlian komersial dan pengetahuan tentang teknologi dan pasar dari pengusaha etnis Tionghoa di luar negeri. Hasilnya adalah kondisi yang matang untuk manufakturingan. Kondisi ekonomi domestik juga turut berperan. Sistem rencana Cina memandang produk konsumen sebagai biaya daripada manfaat dan karena itu menyalurkan sumber daya dari manufakturingan. Akibatnya, ada permintaan terpendam untuk pakaian, sepatu, dan beragam barang rumah tangga dan pribadi lainnya. Terutama di kalangan rumah tangga di daerah perkotaan yang lebih makmur. Akhirnya, persaingan utama bagi pendatang sektor swasta di pasar barang konsumsi yang sedang berkembang diwakili oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang lamban dengan sedikit pengalaman dalam urusan pasar. Selanjutnya, bagian 8.2 yaitu bagaimana China mengatasi kendala yang mengingat pada manufakturingan, yang mana pendekatan koordinasi terdesentralisasi yang digunakan di China sebenarnya sangat membantu dalam mengidentifikasi dan melonggarkan kendala-kendala tersebut, yang mana 6 kendala yang mengikat pada daya saing Afrika dalam manufakturingan diidentifikasi yaitu ketersediaan biaya dan kualitas input, akses ke lahan industri, akses ke ruangan, logistik perdagangan, kemampuan wirausahaan, dan baik teknis maupun manajerial, dan terakhir keterampilan bekerja. Ketersediaan biaya dan kualitas input. Rata-rata di 5 subsektor input lebih dari 25% lebih mahal di Afrika daripada di China. Mewakili denda biaya produksi 20% karena input menyumbang lebih dari 70% dari total biaya produksi. Dalam kebanyakan kasus, biaya input yang lebih tinggi menghapus keuntungan biaya tenaga impor yang lebih murah di Afrika. China menghadapi kesulitan serupa pada awal masuknya dipercepat di global pasar untuk barang-barang manufaktur padat karya. Ini merespon dengan mengejar strategi 2 jalur untuk memfasilitasi akses ke input. Yang pertama, mengembangkan logistik perdagangan yang baik sejak dini untuk mendukung impor input yang tidak dapat dipasok secara kompetitif di dalam negeri. Yang kedua, ia mereformasi dan memberikan dukungan pada industri input utama sehingga ia dapat menjadi kompetitif. Ini juga mengalihkan sejumlah besar perusahaan milik pemerintah ke kepemilikan swasta sebagian atau penuh. Melembagakan reformasi yang bertujuan untuk mengkomersialkan perusahaan negara yang tersisa, membongkar banyak kontrol resmi
atas harga dan alokasi sumber daya, mendorong investasi asing langsung (FDI), dan untuk kasus input kunci seperti di mesin pabrik dan pengembangan perkebunan kayu yang dikelola secara berkelanjutan dari sektor pertanian yang berdaya asing. Bagian selanjutnya yaitu akses ke lahan industri. Sungguh ironis bahwa tanah merupakan kendala bagi sebagian besar perusahaan manufaktur di Afrika Sub-Sahara (SSA) yang melimpah, karena semua perusahaan manufaktur membutuhkan lahan industri yang dilengkapi dengan utilitas dan jaringan transportasi ke pasar. Defisit besar SSA di lahan industri menempatkan kebijakan lahan sebagai inti dari agenda pengembangan industrinya. Masalah dengan pembebasan tanah seringkali menghalangi perusahaan di SSA dengan 4 atau 5 karyawan untuk berkembang menjadi bisnis dengan lebih dari 10 hingga 15 karyawan. Untuk melakukannya, mereka akan membutuhkan ruang kerja yang lebih besar yang terhubung ke utilitas yang terjangkau dan andal, serta jaringan transportasi yang andal ke pasar untuk input dan output. Sehingga kawasan industri Cina yang sukses menyediakan keamanan bagi perusahaan, infrastruktur dasar yang baik, yaitu jalan, energi, air, dan saluran pembuangan, peraturan pemerintah yang disederhanakan, yaitu melalui pusat layanan pemerintah, dan yang terpenting lahan industri yang terjangkau. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan industri Cina telah menawarkan toko serba ada yang memungkinkan perusahaan yang berada di bawah yurisdiksi mereka untuk menyederhanakan percepat pendaftaran resmi dan transaksi peraturan. Bagian selanjutnya yaitu akses ke lahan industri. Sungguh ironis bahwa tanah merupakan kendala bagi sebagian besar perusahaan manufaktur di Afrika Sub-Sahara (SSA) yang melimpah, karena semua perusahaan manufaktur membutuhkan lahan industri yang dilengkapi dengan utilitas dan jaringan transportasi ke pasar. Defisit besar SSA di lahan industri menempatkan kebijakan lahan sebagai inti dari agenda pengembangan industrinya. Masalah dengan pembebasan tanah seringkali menghalangi perusahaan di SSA dengan 4 atau 5 karyawan untuk berkembang menjadi bisnis dengan lebih dari 10 hingga 15 karyawan. Untuk melakukannya, mereka akan membutuhkan ruang kerja yang lebih besar yang terhubung ke utilitas yang terjangkau dan andal, serta jaringan transportasi yang andal ke pasar untuk input dan output. Sehingga kawasan industri Cina yang sukses menyediakan keamanan bagi perusahaan, infrastruktur dasar yang baik, yaitu jalan, energi, air, dan saluran pembuangan, peraturan pemerintah yang disederhanakan, yaitu melalui pusat layanan pemerintah, dan yang terpenting lahan industri yang terjangkau. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan industri Cina telah menawarkan toko serba ada yang memungkinkan perusahaan yang berada di bawah yurisdiksi mereka untuk menyederhanakan percepat pendaftaran resmi dan transaksi peraturan. Bagian selanjutnya yaitu akses ke keuangan. Akses ke kredit telah diidentifikasi sebagai kendala yang paling mengikat pada perusahaan kecil di negara berkembang. Tetapi penelitian terhadap perusahaan-perusahaan Afrika dan Cina telah menemukan bahwa investasi awal di kalangan pengusaha sebagian besar bersumber dari tabungan atau pembiayaan pribadi yang dipasok oleh jaringan informal keluarga, rekan bisnis, dan teman. Tabungan biasanya diakumulasikan melalui migran atau pekerjaan pabrik lainnya, perdagangan, atau bengkel keluarga. Lembaga keuangan bagaimanapun adalah pusat pertumbuhan dari perusahaan kecil ke menengah. Di Cina, setelah perusahaan mencapai kesuksesan yang besar, perusahaan baru dapat memperoleh pinjaman bank untuk memperluas fasilitas produksi, membangun pabrik baru, membeli mesin atau tanah,
atau memperoleh modal kerja yang diperlukan untuk melakukan pesanan dalam jumlah besar. Atau alasan paling umum mengapa perusahaan gagal mendapatkan akses ke pinjaman bank pada tahap awal pertumbuhan mereka, karena kurangnya agunan. Jika perusahaan dapat mengambil pinjaman, bangunan pabrik atau tanah dapat digunakan sebagai jaminan, kadang-kadang digabungkan dengan pinjaman jaminan dari teman atau dari perusahaan khusus yang didirikan untuk tujuan yang jelas ini. Masalah selanjutnya yaitu logistik perdagangan. Logistik perdagangan yang buruk menghukum perusahaan yang mengandalkan input impor dan berdampak ganda pada eksportir. Sebagian besar perusahaan besar dan menengah di Afrika rata-rata menambahkan sekitar 10% penalti biaya produksi di 5 subsektor di 3 negara Afrika. Logistik perdagangan yang buruk juga menyebabkan penundaan yang lama dan tidak pasti, yang tidak dapat diterima oleh sebagian besar pembeli global, terutama di industri pakaian jadi yang sensitif terhadap waktu. Akibatnya, produksi di sebagian besar negara Afrika biasanya terbatas pada ceruk pasar kecil. Pesanan kecil berarti biaya input yang lebih tinggi, penggunaan kapasitas yang lebih rendah, dan overhead yang lebih tinggi. Masalah selanjutnya itu keterampilan kewirausahaan. Ada heterogenis yang cukup besar dalam kinerja perusahaan di Afrika. Sebagian mencerminkan keterampilan kewirausahaan dan manajemen dan sebagian kurangnya tekanan kompetitif di banyak negara. Perusahaan-perusahaan yang tidak efisien tidak didorong dari pasar, dan para wirausahaan merasa sulit untuk masuk. Variasi produktivitas yang besar dalam industri yang didefinisikan secara sempit muncul dari berbagai faktor. Yang pertama, penyebaran keterampilan kewirausahaan dan teknis yang terbatas. Kedua, segmentasi pasar yang timbul dari intervensi kebijakan, misalnya tarif atau pembatasan masuk, atau geografis, misalnya jalan yang buruk. Dan yang terakhir itu adanya tekanan persaingan yang terbatas. Pengusaha di sektor manufakturingan di provinsi Jiangxi dan Zhejiang tidak memilih industri dan produk secara acak. Mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mana bersumber dari 3 sumber, yaitu 1. Pengalaman kerja sebelumnya dalam produksi item produksi tertentu, serta interaksi dengan teman dan kerabat yang terlibat dalam produksi. Yang kedua, memperdagangkan produk yang akhirnya mereka produksi. Dan yang ketiga, jaringan dan kontak yang dibangun melalui pekerjaan sebelumnya di perusahaan milik negara di sektor manufaktur yang sama. Bagian selanjutnya itu keterampilan pekerja. Sementara keterampilan pekerja sering disebutkan sebagai kendala pertumbuhan manufaktur di Afrika, yang mana menunjukkan bahwa dengan pengecualian pembuatan produk kayu, efisiensi pekerja Afrika tumpang tindih dengan kisaran yang diamati di Cina dalam produk padat karya sederhana. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa keterampilan tingkat terendah cukup untuk pekerjaan. Misalnya operasi teknologi manajemen komputer di industri pakaian jadi, potensi Afrika juga dapat disimpulkan dari dampak positif yang signifikan dari program bantuan teknis yang ditargetkan terhadap efisiensi dan kualitas. Jadi, SSA dapat bersaing di industri ringan yang tidak membutuhkan pekerja setengah terampil karena pasokan pekerja tidak terampil dan dapat dilatih cukup banyak. Pemerintah daerah Cina memperhatikan kebutuhan tenaga kerja perusahaan terutama untuk meningkatkan biaya tenaga kerja. Jadi, dalam kasus pasar tekstil rumah di Xieko di Provinsi Jiangsu, pemerintah daerah membantu perusahaan di Xieko mendapatkan pekerja tidak terampil dan terampil dengan membangun pasar tenaga kerja di mana perusahaan dapat merekrut pekerja. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil, pemerintah kota telah membangun 28 pusat pelatihan bagi penduduk desa setempat. Selanjutnya yaitu bagian 8.3 peran pemerintah dalam mengidentifikasi dan melonggarkan kendala yang mengikat perusahaan. Setiap saat, hambatan terhadap pertumbuhan perusahaan bervariasi menurut negara, sektor, dan ukuran perusahaan. Bahkan untuk perusahaan yang sama, kendala pertumbuhan bervariasi dari waktu ke waktu.
Oleh karena itu, mengidentifikasi dan melonggarkan kendala yang mengikat perusahaan tetap menjadi tantangan bagi sebagian besar pembuat kebijakan di dunia, tetapi khususnya di bagian negara-negara Afrika dengan sumber daya yang terbatas. Pemerintah daerah berdasarkan sifat dan lokasinya memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dan terkini tentang kendala perusahaan daripada pemerintah pusat. Di sisi lain, ada area di mana pengetahuan lokal sangat penting, seperti tanah, keuangan, dan pelatihan tenaga kerja. Ada bidang kebijakan seperti tarif dan kuota yang mempengaruhi biaya dan ketersediaan input, infrastruktur, atau migrasi yang tidak berada di bawah kendali pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat dalam melonggarkan kendala-kendala ini juga sangat penting. Koordinasi yang terdesentralisasi ini bekerja tidak hanya pada tingkat kebijakan, tetapi juga pada tingkat pertukaran pengetahuan, entah karena desain atau kebetulan. Pada bagian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, the nature of government-private partnership in China. Sifat kemitraan pemerintah swasta di China. Yang kedua, the central government role, yaitu peran pemerintah pusat. Yang ketiga, provincial government, yaitu pemerintah provinsi. Dan yang terakhir, local government, yaitu pemerintah lokal. Bagian 83.1, sifat kemitraan pemerintah swasta di China. Di China, sektor publik telah mengatasi permusuhan awalnya pada awal proses reformasi, dan meskipun masih ada hambatan terkait dengan hak milik, akses ke ruangan, supremasi hukum, dan sebagainya, sektor ini telah menunjukkan kapasitas yang berkembang untuk mendukung dan bekerja sama dengan bisnis swasta, terutama di tingkat lokal dan sektor-sektor seperti industri ringan yang tidak menempati posisi penting dalam rencana pembangunan resmi. Sebaliknya di Afrika, sering ada hubungan permusuhan antara sektor publik dan sektor swasta. Entitas publik memandang perusahaan swasta sebagai sumber rente atau sebagai pencari keuntungan yang kejam dan korup yang bertekad mengeksploitasi sumber daya negara. Perusahaan swasta melihat sektor publik sebagai sektor pencarian rente atau pembuat masalah. Menjembatani kesenjangan ini akan memakan waktu. Dukungan pemerintah di Tiongkok mencakup kebijakan di semua tingkat pemerintah, dan kebijakan ini dapat berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Pada awal tahun perkembangan industri, pemerintah Cina membangun rekam jejak yang masuk akal dan memberikan fasilitasi makroekonomi, dan secara bertahap membongkar elemen-elemen ekonomi terencana sebelumnya yang telah mencegah pendirian perusahaan swasta terbuka dan juga menghambat ekspansi UKM di sektor publik. Bagian 83.2 yang menentukan peran pemerintah pusat. Komitmen pemerintah pusat terhadap ekonomi pasar sangat penting untuk membentuk generasi pertama perusahaan di swasta Cina. Sementara reformasi fiskal yang dimulai pada tahun 1994 menciptakan intensif yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mendorong klaster. Untuk memberi intensif kepada pemerintah daerah untuk mempromosikan klaster dan membendung defisit fiskal yang meningkat, pemerintah pusat merundingkan sistem bagi hasil pajak yang membagi pendapatan pajak dari perusahaan-perusahaan. 60% menjadi milik pemerintah pusat dan 40% untuk pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperoleh manfaat langsung dari pengembangan klaster industri terdekat. Dengan penempatan sistem bagi hasil pajak, reformasi tahun 1994 memperkenalkan batasan anggaran yang keras pada pemerintah daerah karena mereka sekarang bertanggung jawab secara finansial untuk menyediakan sebagian besar layanan publik di dalam yurisdiksi mereka. Untuk mendorong pemerintah daerah mempromosikan pengembangan klaster, pemerintah pusat secara bertahap menerapkan sistem evaluasi kinerja baru untuk pejabat pemerintah daerah yang konsisten dengan transisi negara di ekonomi pasar. Selain loyalitas
politik, PDRB lokal merupakan komponen yang menentukan dalam sistem promosi di antara pejabat pemerintah daerah, sangat bergantung pada apakah pertumbuhan ekonomi daerah dapat mengejar atau melampaui perkembangan ekonomi daerah lain di Cina. Bagian berikutnya 83.3 Pemerintahan Provinsi. Dibandingkan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi memainkan peran yang lebih aktif dan spesifik dalam pengembangan klaster daerah, yang mana pengaruh pembentukan dan peningkatan klaster dalam dua cara utama, yaitu alokasi lahan dan perencanaan pengembangan klaster. Karena Cina memiliki lahan sedikit yang dapat ditanami dibandingkan dengan ukuran populasi yang besar, pemerintah pusat secara ketat mengontrol konvensi lahan dari pertanian ke penggunaan industri. Lahan merupakan faktor produksi yang paling langka karena hampir tidak ada lahan kosong untuk keperluan industri. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi persaingan ketat untuk tanah di antara industri. Pemerintah provinsi menggunakan informasi pasar dan jaringan mereka untuk mengidentifikasi klaster teladan dan merancang serta mengimplementasikan rencana peningkatan dan pengembangan klaster untuk mendukung mereka. Mereka juga telah merancang rencana pengembangan klaster untuk mempromosikan kolaborasi dan pembelajaran bersama di antara klaster, untuk memfasilitasi pembangunan pusat penelitian bersama oleh universitas dan perubahan klaster, dan untuk mendorong perusahaan klaster menjadi pasar internasional. Bagian 83.4 Pemerintahan Lokal. Reformasi Fiskal Cina tahun 1994 dan sistem evaluasi kinerja berdasarkan pertemuan PDB memberi pemerintah daerah intensif yang kuat untuk mempromosikan industri lokal. Intensif ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih terlibat dalam pengembangan klaster. Pengalaman Cina juga menggambarkan potensi pemerintah daerah untuk mendukung dan berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan di industri. Di beberapa negara, pemerintah pusat merencanakan dan mengembangkan industri strategis dengan memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya. Upaya untuk memilih pemenang ini sering gagal. Pemerintah daerah memiliki sifat lebih sedikit pilihan. Pengalaman Cina dalam pengembangan klaster memperkuat argumen bahwa peran pemerintah dalam memelihara dan mendukung perusahaan klaster yang ada daripada mencoba membuat klaster dari awal. Adapun langkah untuk mendorong pengembangan klaster yaitu satu, memberi keluarga dari dasar industri yang ada. Dengan dukungan pemerintah daerah industri, beberapa pemerintah telah mendorong agen perdagangan atau penjualan untuk pindah ke manufaktur untuk mengembangkan klaster, misalnya klaster logam berevolusi dari sekelompok pengusaha daur ulang dan perdagangan besi tua di Guangzhou, Provinsi Guangdong. Yang kedua itu bangunan taman industri. Karena sebagian besar klaster berkembang secara organik, perusahaan klaster biasanya tersebar di banyak desa. Daerah pedesaan merupakan daerah yang baik untuk memulai karena biaya tanahnya rendah. Di Cina, pemerintah daerah menargetkan industri tertentu. Perusahaan di taman ini mendapat manfaat dari pemerintah daerah, mungkin tidak selektif dari tahap awal kawasan industri, tetapi lebih semakin banyak perusahaan pindah ke kawasan industri, pemerintah daerah menjadi lebih selektif. Dan banyak kawasan secara bertahap didominasi oleh perusahaan di luar industri tersebut. Bagian terakhir itu menciptakan platform khusus untuk industri khusus. Ketika perusahaan berkembang dari bengkel keluarga ke pabrik modern, yaitu sehingga membutuhkan infrastruktur keras, tetapi juga infrastruktur lunak seperti sistem manajemen organisasi baru, penelitian dan pengembangan teknologi, dan eksplorasi data. Di klaster rajutan Lucy Haining, pemerintah daerah menciptakan platform profesional dari bidang sains dan teknologi, layanan sosial, promosi budaya, komunikasi internasional, pelatihan, perdagangan, keuangan, dan konsultasi bisnis. Sehingga Taman Industri Wajiwar mendirikan sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam jaminan keuangan untuk membantu perusahaan memperoleh pinjaman bank. Bagian selanjutnya yaitu 8.4 menyesuaikan dukungan pemerintah dengan siklus hidup
bisnis dan pemenang dukungan. Kebijakan pemerintah daerah terhadap perusahaan bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan yang muncul pada berbagai tahap siklus hidup perusahaan, mulai dari startup hingga pertumbuhan dan kedewasaan. Kebijakan klaster yang kurang berfokus pada menyatukan perusahaan dan lebih pada membantu perusahaan mengatasi hambatan pertumbuhan. Pada awalnya, pemerintah daerah lebih cenderung menyediakan pendanaan awal dan teknologi untuk perusahaan lokal. Sehingga akhirnya ketika perusahaan mencapai tahap yang matang, pemerintah daerah mendorong perusahaan klaster untuk go publik. Dan pada tahap matang ini dimungkinkan untuk membuat klaster baru di daerah berkembang lainnya atau di negara berkembang lainnya. Sementara dengan dukungan pemerintah sangat luas, termasuk intensif fiskal, pembangunan infrastruktur, dan dukungan nasihat untuk meningkatkan bantuan tidak selalu melibatkan pengeluaran yang besar. Terbagi menjadi 4 tahap, yaitu startup phase atau fase awal, yang mana dalam manufakturingan dukungan pemerintah untuk perusahaan rintisan domestik biasanya kecil dan mungkin tidak lebih dari menyediakan infrastruktur dengan cara yang sama. Dalam hal ini, dukungan pemerintah di Cina hampir tidak berbeda dengan beberapa negara berkembang lainnya. Apa yang tampaknya tidak biasa adalah cara struktur kebijakan Cina yang memberi pejabat pemerintah pusat dan pejabat lokal insentif pertumbuhan yang kuat dan yang membantu mereka ingin melihat bisnis berhasil. Yang kedua itu fase pertumbuhan. Dalam fase pertumbuhan dan fase kedewasaan, dukungan pemerintah di Cina sangat besar dan membuktikan bukti yang jelas bahwa strategi industri pemerintah dirancang bukan untuk memilih pemenang, melainkan mendukung pemenang. Bidang intervensi lain selama fase pertumbuhan meliputi 1. Menciptakan limpahan pengetahuan melalui pembentukan asosiasi perubahan dan kamar dagang untuk memperkuat komunikasi lokal di antara perusahaan dan mengidentifikasi kekurangan dalam administrasi zona. 2. Meningkatkan keterampilan manajerial dan pekerja. 3. Mengurangi beban birokrasi. 4. Mempercepat pembayaran. 5. Memperkuat sinyal pasar dan menyesuaikan layanan seperti kontrol kualitas. Yang keempat, fase kematangan. Yang ketiga fase kematangan. Dukungan pemerintah selama fase kedewasaan cenderung diarahkan pada jejaring pemasaran, pendampingan melalui perusahaan perdagangan, dan lain-lain. Dalam mencocokkan produksi dengan fasilitas penelitian, pemerintah menciptakan hubungan yang bekerja sama yang memperkuat kedua belah pihak, menyatukan para pelaku, mengurangi biaya transaksi, mengatasi kendala utama, dan menghemat waktu dan uang perusahaan. Dengan demikian, peneliti memperoleh akses orang dalam ke informasi tentang perusahaan beroperasi. Selanjutnya, kegagalan. Seiring dengan contoh intervensi resmi yang berhasil, beberapa menemukan kegagalan. Proyek di mana zona pengembangan ekonomi Yichuan di Provinsi Ningxia gagal, terutama karena pemerintah daerah mencoba mengembangkan industri canggih yang tidak memiliki keunggulan komparatif bagi mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa klaster yang tidak layak tidak dapat dibangun dari atas, tetapi harus bertumbuh pada inisiatif swasta yang dapat bertahan terhadap disiplin pasar. Ini menggambarkan sisi buruk dari kebijakan yang menghubungkan kemajuan administrator lokal dengan pertumbuhan PDB lokal dan arus masuk investasi. Jika tidak ada perhatian terhadap pasar atau keunggulan komparatif lokal, kebijakan seperti ini tidak mungkin memiliki insentif untuk berhasil, tetapi godaan untuk mengambil risiko. Yang ke bagian 48.5, ilustrasi dukungan pemerintah Tiongkok. Pada saat ini, desentralisasi dukungan pemerintah di Cina telah dilakukan secara analisis. Yang pertama, pada tingkat kendala baik perusahaan dan kemudian pada berbagai tingkat pemerintahan dalam pembangunan. Dengan demikian, menu lengkap dukungan pemerintah pada Alaska di distrik Wu, pusat kota Chengdu, Provinsi Sichuan. Sementara, dukungan perusahaan diberikan oleh pemerintah daerah di Cina bervariasi. Dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kategori besar, yaitu memfasilitasi faktor produksi termasuk
subsidi tanah, kredit, dan program pelatihan untuk pengembangan keterampilan pekerja. Yang kedua, menciptakan eksternalitas melalui pengembangan kawasan industri atau klaster. Dan yang terakhir, membantu pembangunan kegiatan hulu dan hilir untuk melengkapi rantai nilai perusahaan. Pemerintah telah mengembangkan Chengdu menjadi kawasan industri melalui pembentukan rantai pasokan lengkap yang membentang ke belakang dan ke depan, dari mesin pembuat sepatu dan suku cadang hulu, kulit dan kain, tol dan aksesori dan bahan pembantu lainnya, hingga hilir manufaktur dan distribusi alas kaki, serta desain dan R&D, logistik dan layanan lainnya. Chengdu juga memiliki pasar bahan mentah serta 160 perusahaan logistik, 10 sekolah pembuatan sepatu, sekitar 300 merek sepatu terdaftar, dan hampir 100.000 karyawan. Perusahaan alas kaki Chengdu memiliki kapasitas produksi yang mengejutkan, yang mana 100 juta pasang sepatu per tahun yang dijual di 120 negara dan menyumbang 10% dari industri alas kaki, 7% dari industri dunia. Bagian 8.5 menerapkan model desentralisasi Cina ke Afrika. Dibandingkan dengan Cina, negara-negara di Afrika berukuran jauh lebih kecil, kapasitas administrasi pemerintah daerah lebih lemah, dan sistem politiknya jauh lebih besar berbeda. Keberhasilan industrialisasi Cina juga sebagian besar dengan mengorbankan petani. Sistem di mana semua tanah milik negara dan dapat diambil untuk menghasilkan sumber daya bagi pemerintah daerah hanya ada di beberapa negara. Jadi, perlu dicatat bahwa desentralisasi telah berjalan di Afrika terlepas dari model apa yang diadopsi. Namun, beberapa aspek kunci dari koordinasi desentralisasi Cina dibahas dalam bab ini, yang mana pertama ada kebutuhan bagi pemerintah pusat dan daerah di Afrika untuk menyadari bahwa pertumbuhan sektor swasta bermanfaat bagi pengetesan kemiskinan, dan semua pemerintah memiliki tujuan yang sama untuk membantu perusahaan tumbuh. Yang kedua, karena pemerintah daerah lebih mengenal kondisi khusus perusahaan, mereka seharusnya memiliki peran penting dalam mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, kerangka intensif bagi pemerintah daerah harus diselaraskan kembali sehingga ketersediaan sumber daya terkait langsung dengan kinerja perusahaan. Sering dikatakan bahwa salah satu kendala paling serius dalam industrialisasi Afrika adalah kurangnya kewirausahaan. Kemungkinan pada saat lepas landas, Cina diberkahi dengan keterampilan kewirausahaan yang melimpah yang dikurangi di Afrika. Tetapi keterampilan kewirausahaan mencakup lebih dari sekadar kemampuan untuk merasakan keuntungan dan memanfaatkannya. Seperti yang ditunjukkan oleh model koordinasi desentralisasi Cina, bantuan pemerintah yang efektif untuk industrialisasi tidak selalu melibatkan pengeluaran uang. Ada banyak cara berbeda yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu pengusaha tumbuh di Afrika, misalnya melalui bantuan teknis. Contohnya, pabrik sepatu Ramsey di Ethiopia. Pada tahun 2009, bulan 10, Kementerian Perindustrian Ethiopia membantu Institut Teknologi Kulit dan Produk Kulit Ethiopia memilih Institut Desain dan Pengembangan Alas Kaki India untuk memberikan bantuan teknis bagi 7 pabrik alas kaki dalam hal desain. Bidang lain juga dapat dimanfaatkan sebagai pengusaha dari berbagai kebijakan pemerintah yang lain. Pemerintah Afrika, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus memiliki peluang untuk berinvestasi dalam program yang harus meningkatkan keterampilan manajerial dan teknis. Penemuan bahwa pengusaha manufaktur Afrika sering kekurangan akses ke sumber informasi yang tersedia secara luas di tempat lain, terutama di China, dan mungkin gagal untuk menghargai manfaat yang terkait dengan informasi yang tersedia, memberikan alasan bagi pemerintah untuk melampaui kebijakan yang menguntungkan secara universal dan memperluas akses pendidikan dasar sambil mendorong persaingan yang penuh dan adil. Pemerintah pusat dan daerah harus membuat, mendanai, dan mempromosikan program yang dirancang khusus
untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan teknik pengusaha aktual dan potensial. Ada dua alasan mengapa kekuatan pasar saja tidak dapat mengalokasikan sumber daya yang optimal untuk menciptakan dan memperkenalkan pengetahuan yang dibutuhkan pengusaha di sektor informal. Yang pertama, penyebaran informasi dan peniruan tersebar luas dan dengan kedekatan produk perusahaan saingan dan perbaruan input dan informasi teknis dari tetangga. Kedua, pengusaha mungkin tidak dapat mengetahui nilai pelatihan, akibatnya pengembalian sosial untuk menciptakan dan memperkenalkan pengetahuan baru, baik teknis maupun manajer, melebihi pengembalian pribadi menghasilkan investasi sosial yang kurang optimal dalam pengembangan pengetahuan inovasi baru. Terakhir, pemerintah dapat memfasilitasi masuknya first mover untuk menumbuh kembangkan persaingan dan perindustrian baru. Penggerak pertama di negara-negara penggerak akhir biasanya menghadapi biaya dan risiko yang lebih tinggi, terutama di Afrika yang memiliki infrastruktur terbatas serta risiko peraturan dan tata kelola yang tinggi. Tetapi penggerak pertama yang strategis dapat mengkatalisasi pertumbuhan industri yang baru yang kompetitif, seperti yang ditunjukkan dengan jelas oleh perkebunan mawar pertama di Ethiopia. Konsep mendukung pemenang bukanlah hal baru di Afrika. Dalam kasus industrialisasi yang berhasil di Afrika, ditemukannya kehadiran yang luas dari pendekatan ini. Namun dalam banyak kasus, pendekatan tersebut dilakukan secara ad hoc dan sedikit demi sedikit. Pemerintah Ethiopia telah membantu industri bunga potong muncul dalam beberapa cara. Ini telah menyediakan lahan dan menghilangkan banyak hambatan birokrasi dan memulai bisnis bunga, menciptakan lingkungan yang ramah bagi FDI, penanaman modal asing dapat menanamkan modalnya sendiri atau bersama-sama dalam penanaman modal dalam negeri. Di Kenya, bunga potong menjadi semakin penting, naik dari 2,1% hingga dari ekspor manufaktur dan 0,6% dari total ekspor pada tahun 1980 menjadi 16 dan hampir 8%, masing-masing pada tahun 2010. Selanjutnya, kinerja yang sangat baik dari sektor tekstil dan pakaian jadi Mauritius dapat dikaitkan dengan peluncuran zona pemrosesan ekspor oleh pemerintah pada tahun 1970. Dimulai dengan hampir tidak ada apa-apa pada tahun 1970-an, industri ini telah menjadi terkenal secara internasional. Pada tahun 1980-an, tekstil dan pakaian telah menjadi sektor industri terkemuka di negara itu. Intensif seperti penanggulangan bea masuk dan untuk bahan mentah dan peralatan serta nilai tukar yang dikelola dengan baik, membuat biaya input tetap rendah. Selain itu, perempuan setengah penganggur dilatih sehingga penyediakan sumber tenaga kerja tetap produksi. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang tepat berhasil dengan baik di Afrika. Apa yang dibutuhkan sekarang adalah upaya sadar untuk mensistemasikan pendekatan pendukung pemenang ini ke dalam strategi, menyesuaikan pendekatan agar sesuai dengan keadaan khusus masing-masing negara. Langkah selanjutnya adalah bagi pemerintah pusat dan lokal di Afrika untuk memfokuskan sumber daya mereka yang langka untuk mengidentifikasi kendala yang mengikat, mengambil tindakan kebijakan untuk menghilangkan kendala ini, dan secara proaktif mengembangkan rantai nilai dan klaster yang kompetitif di industri-industri, di mana mereka memiliki keunggulan komparatif dalam manufaktur ringan padat karya berbasis sumber daya. Demikianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.